Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita hari ini baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin. Usia saya 24 tahun. Saya tinggal di Bangsri, Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Dan saat ini saya sedang mengikuti pelatihan di LKP Computer Training Center Smart Kids. Dan di video kali ini saya akan menerangkan apa itu hardware atau perangkat keras komputer, dan satu lagi cara merakit komputer. Oke, tidak berlama-lama, ayo kita lihat videonya langsung. Mengenal hardware, perangkat keras komputer. Hardware dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Peranti masukan atau input device, peralatan yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer seperti keyboard, mouse, dan scanner. 2. Peranti pengelolaan atau processing device, peralatan yang melakukan pengelolaan data menjadi informasi atau yang menjadi otak mesin komputer dalam melaksanakan perintah yang diberikan. Peranti pengelolaan ini bisa disebut dengan CPU, Central Processing Unit, atau disebut juga prosesor. 3. Peranti keluaran atau output device, peralatan yang digunakan untuk menampilkan informasi hasil olahan komputer seperti monitor, printer, dan speaker. Contoh hardware komputer. 1. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. 2. Prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau CPU bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer karena bertugas melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. 3. Hard disk atau hard disk drive merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. 4. PC cooler merupakan perangkat komputer yang berfungsi mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer agar proses yang mendinginkan panas yang dihasilkan komputer bisa berlangsung secara optimal. 5. Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. 6. VGA card. VGA atau Video Graphic Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengelola data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. 7. Optical drive merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi membaca maupun menulis data dari kopian CD atau DVD. 8. Power supply merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai menyuplai daya ke komponen-komponen lain seperti motherboard, prosesor, VGA, dan lain sebagainya. 9. RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. 10. Keyboard. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard sendiri terdiri dari deretan huruf dan angka. 11. Mouse berfungsi menggerakkan kursor atau menunjuk aplikasi yang ingin dijalankan. Perangkat ini dinamakan mouse karena bentuknya yang menyerupai seekor tikus. Selanjutnya, printer merupakan perangkat keras yang tergolong sebagai alat output. Printer berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks atau gambar di atas kertas. Yang selanjutnya adalah scanner. Scanner berfungsi merubah hard file atau hard copy menjadi digital file, soft copy, yang dapat diolah di komputer. Yang selanjutnya, proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang biasanya digunakan untuk menampilkan video maupun gambar dari komputer pada sebuah layar maupun pada bidang yang memiliki permukaan datar. Speaker merupakan perangkat yang terbuat dari logam, membran kumparan, serta magnet. Speaker mempunyai peranan penting dalam mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke video selanjutnya. Hal pertama yang pasti kita lakukan adalah mempersiapkan semua hardware yang akan kita rakit. Hardware itu antara lain adalah yang pertama prosesor beserta HSF coolernya. Yang kedua ada motherboard atau mainboard. Yang ketiga ada RAM atau memori. Yang keempat VGA card. Namun VGA di sini opsional saja karena tidak semua komputer membutuhkan VGA eksternal. Yang kelima, hard disk untuk menyimpan dan sebagainya. Yang keenam, ada power supply. Atau yang terakhir adalah casing. Dan kalau semua hardware sudah siap, kita lanjut merakit semua komponen menjadi satu. Kemudian kita pasang power supply yang kita siapkan tadi. Jangan lupa untuk memasang baut-baut di sisi belakang casing dengan benar. Selanjutnya kita persiapkan motherboard dan prosesornya terlebih dahulu. Kita buka pengunci prosesor pada mainboard. Kemudian kita pasang prosesor. Pastikan posisinya seperti pada video. Ingat, dalam proses ini kita harus teliti dan hati-hati karena apabila prosesor yang kita pasang salah, ini dapat berakibat fatal, dapat membuat prosesor dan motherboard bisa rusak nantinya. Kemudian jangan lupa untuk memasang pasta prosesor. Pasta prosesor tidak perlu terlalu banyak, namun usahakan bisa merata dalam permukaan prosesornya. Setelah itu kita pasang HSF coolernya. Pastikan HSF coolernya sudah berada di tengah. Kemudian tekan dan putar sudutnya bergantian. Untuk memastikan HSF terpasang dengan benar, tidak ada salahnya kita mengecek bagian bawah motherboard apakah HSF sudah terpasang atau mengunci dengan benar dan pas. Kemudian kita pasang RAM yang sudah kita siapkan tadi. Pastikan posisi pemasangannya benar-benar sesuai dengan slotnya. Selanjutnya, motherboard dan prosesor yang sudah siap kita langsung pasang pada casing. Masukkan ujung-ujungnya dan kita baut satu persatu.
Langkah selanjutnya adalah memasang kabel-kabel power motherboard dari power supply tadi. Jangan lupa untuk memastikan apakah slot power benar-benar terpasang atau masih longgar. Setelah itu, pasang pula kabel-kabel panel power, reset, power LED, dan LED hard disk. Umumnya pada semua jenis motherboard, bagian ini ada pada bagian bawah. Pasang juga panel USB dan audio yang ada pada motherboard pada posisi yang benar. Umumnya slot panel dari casing sudah disertai tulisan di bagian sisi-sisinya. Hal ini sangat membantu kita dalam merakit PC. Selanjutnya, kita pasang hard disk di tempat yang sudah disiapkan di dalam casing. Setelah itu, pasang pula kabel power dari power supply dan masukkan pula kabel SATA yang sudah kita pasang pada motherboard sebelumnya. Dan bila semua kabel-kabel power supply dan motherboard sudah terpasang dengan benar, usahakan rapikan dulu semua kabel-kabel tadi dengan baik. Hal ini mungkin sepele, namun akan benar-benar membantu kita bila suatu saat nanti ada kerusakan atau kita ingin membersihkan PC kita yang kotor. Setelah itu, komponen selanjutnya yang kita pasang adalah VGA card. Pasang VGA card pada slot yang ada pada motherboard. Sama dengan RAM, VGA akan terpasang dengan benar apabila posisi VGA benar-benar pas dan sejajar dengan slotnya. Jangan paksa apabila VGA tidak bisa masuk dengan benar. Bila VGA sudah benar-benar masuk, jangan lupa untuk memasang baut penguat yang sudah tersedia di bagian casingnya. Dan inilah saat ini PC yang kita rakit sudah bisa kita nyalakan. Demikian video tutorial merakit PC bagi pemula. Mudah-mudahan video ini membantu dan bermanfaat bagi kita yang sedang belajar merakit PC. Terima kasih.